Saat itu, tahun 1965 dan kepolisian Chicago sedang menyelidiki pabrik pengembangan daging yang dilaporkan sebagai rumah dari sekte pemuja setan, lengkap dengan tuduhan pengorbanan manusia. Di sana polisi mendapat perlawanan berat, baku tembak terjadi antara polisi dan penyembah okkultisme yang membanjiri ruang bawah tanah pabrik. Polisi ditembaki dan dalam kesulitan, tapi mereka memiliki senjata rahasia, bersenjata lengkap, mengenakan baju besi balistik yang canggih, dan ditutupi dengan lencana aneh. Gugus Tugas Epsilon 9, juga dikenal sebagai pemakan api, hadir untuk membantu polisi atas nama organisasi SCP. Seperti biasa dengan organisasi, mereka tidak tertarik pada sekte manusia belaka. Itu adalah selusin dari satu di dunia monster anomali. Apa yang diperhatikan oleh organisasi adalah siapa atau apa yang disembah oleh para pemuja ini. Semuanya dimulai beberapa minggu yang lalu dekat Danforth Meatpacking, pabrik pengepakan daging yang ditinggalkan di luar Chicago. Tidak ada yang pernah memikirkan tempat itu selama beberapa dekade, sampai orang-orang mulai hilang. Desas-desus menyebar tentang orang-orang yang diculik di sekitar hutan oleh sosok-sosok berjubah. Suara-suara misterius dikatakan keluar dari pabrik itu. Beberapa bahkan melaporkan melihat asap berbumbung keluar dari gedung, asap tebal, hitam, dan berbahaya. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Ada sesuatu yang anomali. Pasukan serangan Departemen Kepolisian Chicago bekerja sama dengan pemakan api dari organisasi dimobilisasi di Danforth Meatpacking. Meskipun polisi awalnya enggan bekerja dengan sosok misterius ini, mereka ternyata sangat diperlukan untuk penggerebekan. Ada 47 pemuja yang bertahan di ruang bawah tanah pabrik. Banyak dari mereka bersenjata lengkap dan semuanya mengabdi kepada Tuhan yang tidak mereka kenal. Semua kecuali satu pemuja bertempur sampai mati selama baku tembak yang menegangkan dengan kepolisian Chicago dan pemakan api. Korban tunggal yang masih terluka parah dibawa ke fasilitas organisasi yang aman untuk perawatan darurat dan interogasi. Biasanya organisasi perlu melakukan tes ekstensif pada pabrik Danforth Meatpacking untuk menemukan sumber aktivitas anomali. Namun kali ini seorang detektif Chicago yang mengajukan pertanyaannya membuka kasus ini. Apa babi raksasa itu? Dan meskipun ternyata jauh lebih banyak dari itu, memang ada besi raksasa berbentuk seperti babi di tengah fasilitas, berukuran 15 meter kali 25 meter kali 20 meter pada titik terlebar. Benda itu adalah raksasa. Dia memiliki tungku internal meskipun tidak ada sumber bahan bakar yang jelas, dan slot 5 cm dengan tujuan yang tidak diketahui di sisi kulit besi yang besar dan berkarat. Secara alami, semua petugas polisi yang terlibat dalam penggerebekan itu, ingatan mereka dihapus dan direstrukturisasi. Dan mereka beruntung karena mereka akan selamanya tidak mengetahui kengerian sebenarnya yang akan terungkap dalam batas-batas pabrik terkutuk itu. Seperti prosedur standar, pabrik diisolasi dan tim peneliti organisasi yang dipimpin oleh peneliti utama Westrin di bawah otoritas Direktur Regional Caleb diutus ke lokasi baru untuk melakukan pengujian. Selain semua orang merasa agak tidak nyaman di sekitarnya, anomali baru ini yang dijuluki SCP-4511 tampaknya tidak menunjukkan aktivitas aneh kecuali api yang terus menyala. Tapi selama periode penelitian awal, sebuah kartu putih kecil tiba-tiba muncul dari slot di sisi SCP-4511. Seorang peneliti dengan hati-hati mendekati dan melihat kartu itu. Ada tulisannya, bunyinya, permintaan saat ini kawanan saya sendiri puas. Meskipun tidak ada orang di tim yang tahu apa artinya ini. Setelah melalui baku tembak dengan korban tewas yang cukup besar untuk sampai ke sana, membuat tungku berbentuk babi logam raksasa mengeluarkan kartu rahasia adalah hal yang aneh. Tapi di fasilitas medis rahasia tempat pemuja yang masih hidup ditahan, segalanya akan menjadi jauh lebih aneh. Saat dia berbaring di tempat tidur karena menderita luka-luka, dia menarik salah satu staf medis mendekat dan mengucapkan kata-kata samar saat sekarat. Berikan apapun yang diminta atau penderitaan Anda akan menjadi tak terkira. Dia meninggal beberapa detik kemudian, kurang dari 72 jam setelah penggerebekan. Kembali ke pabrik pengepakan daging, pada saat yang sama kartu putih lain diproduksi oleh mesin bertuliskan permintaan saat ini gigi logam yang berputar tanpa henti. Periode 1 minggu. Mungkin entitas ini sedikit lebih cerdas dari yang mereka kira. Sejumlah peneliti dalam tim yang disemangati oleh perkembangan baru ini sangat ingin terus bereksperimen. Namun, peneliti utama Westrin tidak seantusias mereka. Sesuatu tentang seluruh situasi ini terasa seperti petanda buruk baginya. Entitas ini memiliki rencana yang jauh melampaui pemahaman mereka, dan pada tingkat hewan yang dalam, dia tahu bahwa pembantu makhluk ini melihat rencananya akan membawa hasil yang menghancurkan. Atas dorongan nalurinya, dia menolak permintaan untuk eksperimen lebih lanjut, tapi Direktur Regional Caleb punya ide lain. Caleb menolak perintah Westrin dan eksperimen dimulai tak lama kemudian. Entitas yang secara lucu dijuluki Dewa Babi oleh para peneliti telah mengajukan permintaannya, gigi logam yang berputar tanpa henti. Tapi apa artinya itu? Tidak lama kemudian entitas mulai menghasilkan lebih banyak kartu, masing-masing dengan tuntutan aneh dan historik mereka sendiri. Namun pada tingkat naluri tertentu, para peneliti di lokasi tersebut memahami tuntutan tersebut dengan sempurna. Permintaan kartu selanjutnya adalah logam dari penjara yang menyesakan ini. Setelah menerima permintaan tersebut, para peneliti mengumpulkan besi tua dari sekitar lokasi baru dan melemparkannya ke dalam tungku di luar rahang Dewa Babi satu persatu. Di dalam, mereka mendengar suara logam berderak. Beberapa jam kemudian, semua logam lain di lokasi tersebut mulai terosidasi dan
berkarat dengan cepat. Meskipun SCP-4511 sendiri tetap tidak terpengaruh. Kartu selanjutnya mengirimkan permintaan sederhana lainnya, minyak untuk melicinkan sendi saya yang beku. Para peneliti memahami dan mendapatkan 3 barel minyak besar dan melemparkannya ke dalam tungku. Entitas itu mengeluarkan suara berdeguk dalam-dalam sebelum bergetar hebat dan mengeluarkan minyak berlebih, logam berkarat, dan 2 tulang babi. Ternyata Dewa Babi menyukai babi karena kartu berikutnya yang keluar dari mesin berisi permintaan 2 anak saya dibuat menurut gambar saya dibuat dalam daging. Sebagai tanggapan, para peneliti memberikan entitas itu 2 babi dewasa. Sama seperti permintaan sebelumnya, mereka juga dilemparkan ke dalam mulut babi raksasa yang berapi-api, dibantar dengan suara pekikan babi yang mengerikan, dan kemudian suara gemericik rendah yang parau. Berikutnya, permintaan itu adalah pengait yang digunakan untuk menggantung mayat anak-anak saya. Untuk memenuhi permintaan tersebut, para peneliti menyediakan 17 kail daging. Sebagai tanggapan, 4511 mengeludahkan bola logam dengan kecepatan yang sangat tinggi membunuh agen organisasi McHenry yang mengamati. Untuk alasan yang tidak jelas, pada saat itu alih-alih memberi McHenry penguburan yang layak, tubuhnya juga dimasukkan ke dalam mesin lapar. Keprihatinan peneliti utama Western meningkat, tapi itu tidak berarti apa-apa sekarang. 4511 telah mengembangkan selera akan daging dan para peneliti telah bersemangat untuk mematuhi perintahnya. Atas perintah Dewa Babi, dia diberi makan seekor German Shepherd. 1 jam kemudian, entitas itu mengeluarkan beberapa gigi. 6 diantaranya berasal dari anjing dan 1 dari manusia. Lebih dari sekali, dia merilis sebuah kartu dengan permintaan belak-belakan seorang pekerja. Para peneliti tahu persis apa artinya ini. Dia membutuhkan pengorbanan manusia. SCP-4511 diberi 2 anggota tingkat D. Salah satunya terlempar keluar beberapa detik kemudian, bergerak dan dibakar sampai mati dengan beberapa organ dalam hilang. Yang lainnya memiliki nasib yang lebih misterius dan takdir yang mengerikan. Tingkat D kedua terdengar berteriak di perut tungku selama sekitar 2 jam. 34 menit kemudian, cairan aneh dikeluarkan oleh mesin. Ketika cairan itu diuji, mereka menemukan sejumlah kecil bahan kimia seperti urin babi dan oli motor. Tapi yang paling meresahkan adalah materi genetik manusia yang diidentik dengan yang dimiliki peneliti utama Western. Tampaknya, Dewa Babi akhirnya tertarik padanya setelah beberapa permintaan terakhir untuk batu bara dalam jumlah besar dan bahkan anak-anak manusia untuk menyalakan api. Dia membuat permintaannya membuat semuanya hancur. Kirim mandor palsu ke perut saya untuk membuktikan kepercayaanmu. Pemimpin peneliti Western tahu apa artinya ini. Mereka semua melakukannya. Dewa Babi menuntutnya dalam pengorbanan. Peneliti utama Western mencoba menghentikan seluruh proyek, tapi Dewa Babi lebih cepat darinya. Salah satu peneliti menembak kaki Western, sementara yang lain berkumpul dan menahannya dengan paksa. Dia mencoba untuk mendalar dengan bawahannya, tetapi itu tidak ada gunanya baginya. Dewa Babi telah masuk ke dalam pikiran mereka dan merusaknya. Mereka adalah hambanya sekarang, dan Western dikutuk. Terlepas dari protesnya, para pelayan memaksanya masuk ke mulut SCP-4511, dan setelah lebih dari 4 menit berteriak, Western dimakan seperti semua pengorbanan lainnya. Setelah menerima berita tentang kengerian yang terjadi di pabrik pengepakan daging Danford, Direktur Regional Caleb menyatakan bahwa keamanan lokasi tersebut dalam bahaya dan mengirimkan gugus tugas Epsilon 11 alias rupa ekor 9. Keempat prajurit elit GT diberi instruksi sederhana untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan untuk melenyapkan setiap anggota staf organisasi yang berpotensi telah jatuh di bawah kekuasaan Dewa Babi. Ketika tim tiba, mereka menyadari betapa gilanya seluruh tempat itu. Hampir semua orang mati, dikorbankan ke mesin, dan yang tersisa benar-benar gila. Mereka menyerang gugus tugas, berteriak dalam kegilaan mereka tentang apapun yang dilakukan organisasi kepada mereka. Itu tidak akan berarti apa-apa dibandingkan dengan apa yang akan dilakukannya. Dia memiliki mereka semua di bawah kaki besi yang berkarat. Tim tersebut terpaksa menangkis serangan berulang-ulang dari para pemuja babi dan bahkan menemukan kekuatan Dewa Babi mulai mempengaruhi pikiran mereka sendiri. Binatang itu lebih kuat dan berbahaya dari yang dibayangkan siapapun. Para peneliti dan penjaga organisasi yang terlatih telah diubah menjadi pemuja yang sama dengan yang mereka perjuangkan untuk menguasai bangunan dengan kekuatan pengacau pikiran dari Dewa Babi. GT terpaksa mundur dan kembali dengan bala bantuan untuk benar-benar membersihkan tempat itu. Dulunya rumah jagal akan selalu rumah jagal. Pada titik ini, Direktur Regional Caleb mengambil tanggung jawab pribadi atas korban karena dialah orang yang menandatangani eksperimen sejak awal. Dia melepaskan pangkat Direktur Regionalnya dan menganggap dirinya sebagai peneliti utama baru untuk kasus 4511. Sekarang, setelah dia memahami sepenuhnya ruang lingkup dan bahaya entitas yang mereka hadapi, dia ingin memimpin tugas untuk menemukan lebih banyak tentang anomali dan semoga suatu hari nanti meniadakan efek mematikannya. Ini mungkin terdengar seperti akhir yang bahagia, terlepas dari semua kekerasan, pertumpahan darah dan pengorbanan manusia yang membawa kita ke sini. Tapi waspadalah dengan perayaan yang terlalu dini. Meski telah diselidiki, Dewa Babi tidak menyimpan bukti benda, hewan, dan manusia yang telah dikonsumsi dan dibakar. Mungkin itu akan membakar mereka sampai ke atom mereka, bahkan jika itu masih ada.
Apa yang kita tahu adalah bahwa tidak lama kemudian, setelah peneliti utama Caleb dan bawahnya masuk ke dalam fasilitas, SCP-4511 mengeluarkan satu lagi kertas putih kecil. Bunyinya, "Permintaan saat ini kawanan saya sendiri, puas." Dan jika kita baca sesuatu hari ini, Dewa Babi mendapatkan apapun yang diminta. Kebenaran brutal yang mungkin dipahami oleh peneliti utama Caleb lebih cepat dari yang dia kira. Belum pernah mendengar kengerian Eldritch yang bersembunyi di gedung-gedung lama? Tonton dua kisah kami, SCP-1730 Apa yang terjadi di lokasi 13 dan SCP-1730 Final Perang Epik di lokasi 13.